Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Susilowati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan ini akan mempraktikkan aksi nyata modul 2.3 mengenai supervisi akademik bersama rekan kerja saya, Ibu Lulu Nursahah SPDI. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lulu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Biani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat aja Bu Lulu ya. Oh iya, Bu Lulu mengajar agama kelas berapa? Saya mengajar PAI kelas 11 Biani. Untuk persiapan supervisi ini bagaimana Ibu perasaannya? Perasaan saya tentunya saya senang Biani karena dapat memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan rekan kerja. Kemudian saya juga nantinya tahu hal-hal yang sudah baik dalam kompetensi saya dan kompetensi saya sebagai guru dan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki sebagai guru. Oh iya Bu Lulu, bagaimana perasaan Bu Lulu saat saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Lulu? Pertama saya senang ya Biani karena memiliki kesempatan untuk dapat melakukan refleksi diri dengan bantuan rekan kerja. Kemudian saya pun juga mengetahui hal-hal apa yang baik dalam kompetensi saya dan hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki sebagai guru. Baik. Apa yang sudah Bu Lulu persiapkan ini untuk supervisi besok? Insya Allah sudah. Persiapan yang saya lakukan adalah menyiapkan materi, kemudian menyiapkan media pembelajarannya agar lebih memudahkan dalam pembelajaran nantinya Bu Yani. Oh iya. Kalau untuk tujuan pembelajaran yang ingin Bu Lulu capai dalam pembelajaran besok apa? Melalui model pembelajaran PBL yang nanti akan saya sampaikan di kelas, dalam pendekatan diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan surat Yunus ayat 40, 41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Tujuan yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan bacaan surat Yunus ayat 40 dan 41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Baik. Jadi dengan menggunakan PBL melalui pendekatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan surah Yunus ayat 40 sampai 41 nggih, dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Bu Lulu sampaikan tadi, apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses supervisi kali ini, baik untuk murid maupun dari Ibu sendiri? Untuk murid, tentunya saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran hari ini serta terus meningkatkan keaktifan mereka saat belajar melalui diskusi. Semoga materi yang akan dipelajari juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian mereka. Karena ketika peserta didik memahami hukum suatu bacaan dalam surat Yunus dan surat Al-Maidah, tentunya akan benar juga dalam arti surat tersebut. Dan untuk saya pribadi, saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi saya, terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar para siswa yang beragam yang saya fasilitasi melalui diskusi kelompok. Jadi Bu Lulu berharap agar materi yang dipelajari ini dapat diaplikasikan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu nggih? Ya, Bu. Baik, luar biasa sekali. Lalu untuk strategi Bu, apa yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran Bu Lulu? Yang pertama tentu menyiapkan media pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik agar mampu menyebutkan hukum bacaan dan bacaan surat Yunus ayat 40 dan 41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Kemudian seperti PPT dan video, saya juga meminta peserta didik untuk mensetorkan hafalan surat tersebut kepada saya agar juga dapat mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari juga. Oh, baik. Kalau untuk tantangan, adakah tantangan yang Bu Lulu hadapi dalam mengajarkan materi tersebut? Tentunya ada, Biani. Yang pertama, saya mengajarkan materi tersebut di mana pembelajaran tidak hanya fokus pada kognitif, namun ketercapaian tujuan juga dilihat dari perubahan sikap peserta didik dan aplikasi materi tersebut dalam kehidupan peserta didik saya. Yang kedua, tidak semua anak juga fasih dalam membaca ayat Al-Quran. Meskipun mereka sudah SMA, sehingga saya juga harus mampu memfasilitasi peserta didik yang demikian. Baik.
Kemudian untuk langkah pembelajaran yang akan Bu Lulu lakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, kira-kira apa ini? Untuk langkahnya pada awal pembelajaran saya meminta peserta didik mengamati bacaan surat Yunus dan surat Al-Maidah ayat 32 yang ditampilkan di PPT. Kemudian mereka menyimak dan mengikuti cara membacanya. Sehingga media pembelajaran ini sangat membantu dalam mengatasi tantangan yang saya hadapi. Oh, seru sekali ya obrolan kita dalam kegiatan pra-observasi ini. Nah, kalau dari pertemuan ini yang bisa Bu Lulu simpulkan apa ini? Kegiatan praobservasi ini begitu penting. Artinya, dalam melakukan pembelajaran, kita harus memiliki planning atau rencana sehingga apa yang menjadi kebutuhan dalam pembelajaran akan dapat kita persiapkan terlebih dahulu. Saya merasa selama ini dalam pembelajaran kurang mempersiapkan terlebih dahulu sehingga kegiatan pembelajaran saya kurang optimal. Jadi secara tidak langsung pra-observasi ini kita diingatkan poin-poin penting apa ya yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan itu lebih maksimal. Nah, sama yang seperti Bu Lulu rasakan ya, dengan adanya pra-observasi ini guru akan menjadi lebih siap dalam mengajar. Ya. Nah, mungkin ada lagi yang ingin Bu Lulu sampaikan? Saya rasa cukup Bu Yani. Oh ya ya. Terima kasih. Semoga informasi yang kita bahas tadi dapat menunjang rencana Bu Lulu dalam melaksanakan kegiatan supervisi besok. Semoga lancar dan bermanfaat untuk semuanya. Amin. Terima kasih Bu Yani. Ya, saya kira cukup Bu Lulu. Ya. Terima kasih. Oke, Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sehat semuanya? Sudah berdoa belum? Kita mulai dulu berdoa. Silakan dipimpin ketua kelas. Membantu siapkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai ke pelajaran, kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Silakan disiapkan Asmaul Husnanya. Wassalatu wassalamu
Untuk yang pertama kalian melihat, kemudian mengikuti bacaan saya. Oke, nanti dibaca sama-sama mengikuti saya. Oke. Mari kita baca. Kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minhum may yu'minu bihi. Wa in kadzabuka fakulli amali. Terus ada yang
kelompok kami. Pertama, perkenalkan, nama saya. Pembacaan Izar Hadi. Silakan, karena ada huruf bertemu dengan huruf Izar Hadi, yaitu H. Yang kedua, siswa yang tahu karena ada huruf yang juga. Nomor 3 yaitu Idgham Guna, karena ada fathah tanwin pada bertemu dengan mim. Keempat, dan mat arif disukun. Alasannya karena huruf mat bertemu huruf bersukun sebab adanya wakof atau berhenti di akhir ayat. Dan pada ayat yang di garis bawahi adalah, ada yang bisa jawab? Jika tadi mendengarkan presentasi temannya ada yang mana? A, B, C, D, E. Angkat tangan. Angkat tangan. Wa min hum mai man la akadu. Ya, coba jawabannya. Jawabannya B. Idgham halqi, betul? Min hum bertemu dengan K. Betul sekali, Bolo. Idgham mimi, mim sukun bertemu dengan mim. Idgham mim, ya, betul. Yang terakhir malla, lam sukun bertemu dengan lam, yaitu idgham bila guna. Jawabannya adalah B. Dari mencari hukum bacaan, kemudian dipraktekkan dengan membaca ayat Al-Qur'annya. Kira-kira sudah bisa atau belum bagaimana cara membaca ayat Al-Qur'an? Insya Allah bisa. Insya Allah. Dan itu silakan dilakukan secara terus-menerus, karena jika tidak membaca ayat Al-Qur'an dengan benar, nanti salah satunya juga artinya akan berbeda. Penugasan nanti selanjutnya, ya, tentang pengetahuan. Kemudian kalau pengetahuan tadi masuk ke ulangan, ya, 16-nya ada ulangan. Selanjutnya keterampilan. Tolong diperhatikan. Untuk nilai keterampilan, tolong dihafalkan surat Yunus ayat 40 dan 41. Oke. Siap? Minggu depan siap? Insya Allah. Minggu depan ngaji 1/1. Oke. Ya, semuanya siap, nanti saya panggil. Untuk hafalan nilai keterampilannya, oke. Kemudian yang terakhir, jika nilai masih di ambang batas, masih di bawah KKM, pasti nanti ada remedi. Ya. Jadi tolong diperhatikan dalam penugasan dan ulangannya dan keterampilan. Yang terakhir pengayaan, yaitu terkuat lagi bagaimana kalian memahami tentang materi toleransi sebagai alat nomor 1 bangsa. Paham sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Siap tidak? Tidak. Tidak ada? Tidak. Kita sudah di penutup. Saya punya pantun di situ. Apa nih? Ini jalur. Siapa nih? Ini putra-putri saya. Oh, siapa? Hilang. Langsung aja. Waktunya habis ya? Ya, untuk penutup kita cukupkan karena ini cukup ya. Sampai di sini pelajaran kita. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Siap, Fred. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatian dan tugas yang sudah kalian kerjakan hari ini. Jaga kesehatannya, kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yani Susilowati, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 3 Boyolali. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca supervisi akademik yang pernah saya laksanakan terhadap rekan saya, yaitu Ibu Lulu, dalam pembelajaran agama Islam atau PAI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Lulu. Selamat siang Bu Yani. Ini tadi sedang sibuk apa Bu Lulu? Tadi di bawah piket KBM Bu Yani. Piket KBM. Iya. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu Lulu. Ini tadi saya mencari Bu Lulu untuk melaksanakan pasca observasi kemarin dari supervisi yang sudah kita lakukan kemarin Bu Lulu. Iya Bu Yani. Ada waktu Bu Lulu? Ada Bu Yani. Oh, terima kasih. Nah, Sama-sama. dari obrolan kita ini nanti Bu Lulu, apa yang Bu Lulu harapkan dari pembicaraan coaching kita tentang supervisi yang Bu Lulu lakukan kemarin? Amin. Saya mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan dalam pembelajaran yang saya lakukan dari Bu Yani sebagai supervisor saya dalam kegiatan pembelajaran saya kemarin. Nanti apa saja masukannya dari Bu Yani tersebut. Oke, Begitu, siap. Bu Yani. Iya. Jadi harapan Bu Lulu dari obrolan kita kali ini nanti Bu dapat memperbaiki pembelajaran untuk kedepannya, begitu ya Bu Lulu ya? Iya Bu Yani. Baik. Kemudian untuk proses pembelajaran yang kemarin sudah kita laksanakan ya Bu, saya sebagai supervisor waktu itu. Nah, strategi Bu Lulu waktu Bu Lulu sampaikan pada pra observasi itu apakah terlaksana pada pembelajaran kemarin Bu Lulu? Ya, untuk strategi sudah saya laksanakan. Namun dalam perjalanannya ada sesuatu yang tidak sesuai harapan. Semisal penggunaan media pembelajaran yang mana diharapkan akan membuat siswa menjadi fokus dalam pembelajaran dan mempermudah dalam siswa mengikuti bacaan surat. Namun karena tidak semua anak dapat membaca materi terlebih dahulu dari rumah, ada beberapa anak yang tidak segera fokus dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Kesadaran anak bahwa saya masih kurang dalam pembelajaran terkait bacaan ayat Al-Quran, sehingga saya persiapkan terlebih dahulu dari rumah agar besok lebih mudah mengikuti, kemudian dan masih kurang dari pribadi anak tersebut. Jadi masih ada yang kurang gitu ya. Ya. Jadi Bu Lulu merasa bahwa kesiapan anak dalam mengikuti pembelajaran Bu Lulu itu masih kurang ya Bu Lulu ya. Betul Bu Yani. Oke, baik. Kemudian untuk tujuan Bu Lulu, tujuan dari pembelajaran Bu Lulu sendiri itu apakah kemarin tercapai itu tujuan pembelajarannya? Ya, Bu. Untuk tujuan pembelajaran melalui model yang saya pakai ketika pembelajaran yaitu PBL dengan pendekatan diskusi dan menggali informasi. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan hukum bacaan, kemudian yang kedua dapat menunjukkan bacaan surat Yunus ayat 40-41 dan surat Al-Maidah ayat 32 dengan benar. Sebagian besar siswa sudah bisa memahami hukum bacaan dan menunjukkan bacaan dalam surah Yunus dan surat Al-Maidah tersebut melalui diskusi dan bimbingan yang saya lakukan, yang mana dilihat dari hasil evaluasi di akhir pembelajaran yang saya lakukan. Oh, baik. Berarti kalau berdasarkan penjelasan Bu Lulu tadi, strategi juga sudah terlaksana meskipun tadi belum maksimal ya karena kurangnya kesiapan siswa. Kemudian kalau untuk tujuan pembelajaran sudah tercapai di situ ya Bu ya, meskipun ya belum maksimal juga ya. Betul Bu. Jadi secara keseluruhan tujuan pembelajaran itu sudah tercapai sih ya secara keseluruhan. Nah di sini dari pembelajaran Bu Lulu lakukan kemarin, bisa tidak Bu Lulu ceritakan hal baik atau praktik apa yang Bu Lulu rasakan atau mungkin bisa dipertahankan Bu Lulu untuk pembelajaran kedepannya begitu? Yang pertama dari persiapan pembelajaran itu perlu dipertahankan. Kalau mau mengajar ya segala sesuatu harus dipersiapkan Bu. Iya. Kemudian dalam penggunaan IT dalam pembelajaran di era modern seperti ini yang mana saya sudah mampu untuk mengikuti dan juga agar memfasilitasi murid dengan perkembangan zamannya. Untuk hal yang belum saya lakukan dalam pembelajaran yaitu pengkondisian kelas di awal pembelajaran itu sangat penting sehingga konsentrasi anak dalam pembelajaran
agar lebih fokus dalam menerima apa yang kita sampaikan itu sangat menjadi poin penting selama proses pembelajaran. Usahakan fokus anak terhadap pembelajaran tidak hanya di awal, namun juga dari seluruh rangkaian pembelajaran, anak tetap fokus terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Terkadang di tengah pun juga butuh ice breaking agar anak kembali semangat. Untuk hal yang sudah saya rencanakan namun belum terlaksana, yakni adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mana belum bisa terlaksana dengan baik. Karena untuk hasil diskusi juga masih sama, manajemen waktu dalam pembelajaran juga masih kurang, sehingga kesempatan anak dalam presentasi mendapat tanggapan kelompok lain juga masih kurang. Gitu ya. Oke, baik. Nah, terkait penjelasan dari Bu Lulu tadi ya, di situ tadi Bu Lulu menyampaikan tentang pentingnya adanya ice breaking ya Bu Iya. Lulu. Kemarin saya belum melihat. Belum. Oh iya, belum melihat adanya ice breaking ya Iya, Bu Lulu ya. Nah, iya. di sini bagaimana kaitannya dengan ice breaking yang diperlukan kan ini untuk menumbuhkan semangat dan motivasi siswa. Kalau untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri Bu Lulu juga merasa belum maksimal ya. Iya. Nah, kalau untuk kekurangan itu tadi Bu, tentang ice breaking yang belum ada, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang belum maksimal. Nah, ini Bu Lulu punya rencana apa ini untuk kedepannya memperbaiki kekurangan itu tadi? Ya, untuk rencana tindak lanjut saya nanti, tadi saya sudah menyinggung sedikit ya, saya harus banyak belajar, berkolaborasi dengan rekan-rekan saya mungkin di MGMPS agar bisa mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian aktif dalam mengikuti pelatihan-pelatihan terkait pembelajaran, yang mana tahun kemarin jujur saya agak vakum karena fokus dalam kegiatan PPG. Kegiatan MGMP sangat penting untuk pengembangan diri dalam pembelajaran. Iya Bu Lulu, betul. Nah, dan menurut saya Bu Lulu kalau untuk ice breaking itu nanti Bu Lulu bisa melihat dari YouTube, tutorial YouTube itu sekarang udah banyak Bu, Iya. tentang ice breaking untuk SMA loh ya. Jadi tidak hanya tepuk tangan seperti seolah-olah anak-anak ya, Iya. atau Ibu Lulu bisa memberikan cerita-cerita inspirasi, jadi menumbuhkan semangat bagi anak-anak untuk belajar dengan giat begitu Bu. Sedangkan untuk pembelajaran berdiferensiasi juga sudah banyak sih sebenarnya Bu tutorialnya ya, pembelajaran berdiferensiasi itu apa saja. Kalau di MGMP Bu Lulu sendiri? Kalau di MGMP, insya Allah kami sudah berkolaborasi saling memberi masukan, nge-share bagaimana cara pembelajaran gitu yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira Bu Lulu dari tadi yang Bu Lulu sampaikan, kira-kira rencananya kapan ini mau dilaksanakan perbaikan adanya ice breaking di pembelajaran, kemudian pembelajaran berdiferensiasi agar lebih maksimal lagi begitu? Ya, insya Allah saya sesuaikan dengan pembelajaran saya di kelas 11 ya. 11-2 ya. 11-2 berapa sebelum mulai pembelajaran mungkin saya mencari referensi referensi dulu. Iya. Betul. Iya, Dan Bu. menanyakan secara aktif kepada teman-teman MGMP. Iya Bu, memang seperti untuk itu. pembelajaran berdiferensiasi dan kurikulum merdeka ini kita memang harus aktif ya mencari informasi, atau mungkin kita berkolaborasi dengan rekan-rekan kita tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau untuk keberhasilan yang Ibu Lulu bisa lihat terhadap peserta didiknya apa ini dari pembelajaran kemarin, yaitu pembacaan surat Yunus ya, dan surat Al-Maidah. apa ini bisa dilihat dari apa ini? Pertama dilihat dari anak senang belajar agama dulu, kemudian setelah itu bagaimana mereka membaca ayat Al-Quran. Selain membaca di sekolah, saya harap juga mereka mengaplikasikannya juga dalam kehidupan seharian mereka di rumah. Gitu Bu Yani. Jadi keberhasilan anak-anak terhadap pembelajaran PAI yang Ibu Lulu lakukan kemarin itu adalah apabila anak-anak itu dalam pembiasaan di kehidupannya itu dia rajin membaca Al-Quran begitu ya Bu. Jadi ya. tidak hanya di sekolah saja, di rumah pun juga mereka bisa membaca setiap hari. Inginnya seperti itu. Bagus ya. Kalau untuk daya dukungnya Bu Lulu, siapakah orang yang nanti berkaitan dengan rencana Bu Lulu ini? Ya pastinya rekan-rekan MGMP, kemudian rekan-rekan di sekolah juga, ya, dan terutama pasti siswa.
Ya Bu, ya siap. Nah, jadi kita memang perlu belajar dari orang lain ya Bu. Iya. Jadi belajar dari rekan-rekan kita, belajar dari siswa kita, dari komunitas kita yang ada di sekolah ini Bu Lulu, untuk mengembangkan kompetensi kita tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang katanya tadi kan pembelajaran berdiferensiasinya belum maksimal ya Bu Lulu. Kalau Bu. saya perhatikan kemarin Bu Lulu ya, sebenarnya Bu Lulu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi loh Bu Lulu. Yang bagian Bu Lulu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten. Oh, begitu. Iya, jadi salah satunya sudah itu ya? Sudah, iya itu juga sudah termasuk kategori berdiferensiasi. Bu Lulu telah menampilkan PPT dari YouTube, kemudian dari buku aja, di situ juga sudah menunjukkan adanya diferensiasi konten Bu Lulu. Nah, tentang pembelajaran berdiferensiasi ini masih penasaran tidak ini Bu Lulu? Untuk proses dan produknya nanti bisa produknya mungkin siswa membuat hasil karya dari yang siswanya yang audio itu nanti mungkin dari rekaman. Iya, rekaman. Mungkin yang anak yang suka menggambar atau melukis itu nanti bisa menulis kaligrafi ayat-ayat tersebut. Iya. Belum pernah nggak kalau untuk yang siswa-siswa yang memiliki minat belajarnya audio itu dia mengirimkan rekaman begitu? Sering Bu Yani. Oh, iya. Sudah sering. Rekaman membaca Al-Quran begitu ya Bu ya. Jadi kan saya juga tahu bagaimana anak membaca ayat Al-Quran, betul atau tidak, cara membacanya sesuai kaidah atau tidak itu. Iya betul Bu. Jadi itu merupakan salah satu contoh diferensiasi produk Bu. Jadi nanti siswa bisa mengirimkan rekaman saat dia membaca Al-Quran, atau mungkin dia mengirimkan kaligrafi tentang tulisan Arab dan sebagainya itu Bu. Betul. Jadi itu merupakan diferensiasi produk. Nah, dan saat pembelajaran itu saya cermati Bu Lulu juga sudah memberikan ini pembelajaran sosial emosional. Mungkin Bu Lulu belum mengenal itu. Jadi pada saat awal pembelajaran Bu Lulu di situ sudah menyapa kepada siswa, kemudian menanyakan kabarnya. Itu sudah termasuk ya Bu? Sudah, itu sebenarnya sosial emosional Bu, tetapi saya mengenalnya juga saat di guru penggerak Bu. Jadi silakan nanti ikut guru penggerak Bu. Iya, saya mengenalnya di sana. Ya, kemudian di situ juga diawali dengan doa, kemudian ada Asmaul Husna, itu kebiasaan juga. Iya, kemarin itu ada sosial emosional yang juga sudah ada. Nah, kalau tentang budaya positif Bu Lulu kenal nggak budaya positif? Dulu pernah ya Bu ya, sebelum guru penggerak sebelum Bu Yani, saya pernah mendengar dari Pak Azmi dan Bu Indi. Oh ya, Pak Azmi itu guru penggerak angkatan 4, yaitu beliau pernah diseminasi budaya positif. Nah, salah satunya itu kesepakatan kelas. Oh ya, tapi kemarin saya lihat di pembelajaran Bu Lulu belum ada kesepakatan kelas kan? Itu berarti masih perlu ditambah ya Bu Yani. Nah, mungkin versinya Bu Lulu kalau kesepakatan kelas itu peraturan kelas yang setiap waktu ya memang sudah begitu. Nah, gitu ya Bu ya. Jadi begini Bu, kesepakatan kelas itu memang tadinya sudah dibuat di kelas, tetapi saat kita memulai pembelajaran kita perlu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas yang kita miliki. Apakah anak-anak ingin menambahkan atau mungkin anak-anak ingin merevisi mungkin dari yang sebelumnya kurang cocok atau bagaimana gitu. Iya, jadi karena budaya positif itu harus ada pembiasaan Bu. Iya, betul Bu ya. Ya, jadi kesepakatan kelas ini kita berikan di awal pembelajaran. Kalau kemarin belum ada ya nanti semoga di pembelajaran berikutnya Bu Lulu sudah memberikan ya kesepakatan kelas. Kalau tidak ya mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang ada di situ. Nah, kemudian untuk upaya Bu Lulu ya tadi sudah memberikan beberapa alternatif ya, misalkan belajar lewat YouTube dan sebagainya ya. Nah, kemudian untuk pengembangan Bu Lulu yang akan difokuskan ini tentang apa ini dari pembelajaran kemarin? Bu Lulu akan fokus di terutama di bidang IT ya Bu ya. Oh, IT ya. Betul. Bisa diceritakan maksudnya IT di sini? Salah satunya di bidang IT itu nanti untuk pemanfaatan sumber-sumber
pembelajaran. Oh iya. Nanti lebih sering searching dari situ. Melalui internet itu juga sangat menunjang pembelajaran sehingga peserta didik yang masih lemah dalam pemahaman hukum bacaan itu dapat terbantu dari searching dari internet tersebut. Oh, tahu maksudnya saya ya. Jadi maksud Bu Lulu dengan memfokuskan pada IT, siswa itu bisa mencari referensi Iya, dari betul. sana. Iya, itu Cara maksudnya. bacanya bagaimana, Iya, agar ada fasih namanya. membacanya Betul. Al-Qur'an Iya. begitu ya, Bu ya. Iya. Nah, di sini untuk ukuran keberhasilannya nanti apa Bu Lulu kalau misalkan fokusnya di IT? Untuk keberhasilannya penggunaan IT nanti siswa akan antusias dan hasil evaluasi dalam pembelajaran pun juga akan meningkat, atau bisa dilihat di situ mereka antusias atau tidaknya dalam menggunakan IT tersebut. Oh gitu ya. Iya Bu Lulu. Jadi memang anak-anak sekarang kalau cari anak yang soleh, habis maghrib baca Al-Quran dan Iya. sebagainya itu agak susah juga ya. Iya, Tetapi belum mungkin tentu, saat dengan mendengarkan suara lantunan di IT itu dia Bisa. tergugah ya Iya, untuk betul. mengikuti seperti itu. Iya. Belajar dengan Bu Lulu di pembelajaran PAI ya Bu Lulu ya. Kalau untuk daya dukungnya Bu Lulu? Untuk daya dukungnya pertama bekerja sama dengan Sarpram kalau di sekolah ya Bu ya. Oh iya ya. Kemudian Internetnya ya, Bu, ya? internetnya di sekolah itu kira-kira stabil atau tidak, itu saya ini untuk daya dukungnya Oh, siap. pastinya. Oh ya, saya tahu berarti internet di sekolah itu aksesnya mudah enggak untuk Iya, siswa betul. begitu nggih. Kalau sekarang kapan ini mau dilaksanakan, mau dimulai ini? Secepatnya ya Bu Yani ya, pembelajaran selanjutnya mungkin. Oke. Baik Bu Lulu, luar biasa sekali ya ternyata pembelajaran PAI itu yang tidak terasa ternyata juga termasuk pembentukan akhlak siswa itu sendiri ya. Iya Bu Yani. Jadi tidak semata-mata hanya pelajaran biasa, tetapi itu hubungannya dengan yang di atas juga ya. Bagaimana cara dia sholat, Betul, dan ya. membentuk Banyak karakter sekali yang harus dia. Iya. Nah, baik, luar biasa sekali. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini, apa yang Bu Lulu rasakan ini? Ya tentunya pasti senang gitu ya nih, yaitu menambah wawasan dan keilmuan. Meskipun pada akhirnya saya memang harus menemukan solusi-solusi untuk masalah pembelajaran saya sendiri yang membuat saya harus berpikir ulang dalam pembelajaran bagaimana lebih baik untuk siswa tersebut dan untuk diri saya sendiri juga. Iya Bu, jadi memang dalam pendidikan guru penggerak coaching yang digunakan seperti ini Bu, itu karena paradigma itu memberdayakan pada hakikatnya kita bisa mencari solusi. Iya, Ya, betul. dengan adanya coaching Iya. itu kita bisa mencari solusi dari masalah kita, dari potensi yang kita miliki dulu. Iya, Apa? Nah, saya di sini hanya melaksanakan kegiatan coaching Bu untuk memenuhi tugas ya. Jadi bukan senior, bukan menggurui Bu. Jadi kita masih Ya, lebih sama-sama belajar dan Iya, juga Bu. sharing lah Bu ya. Iya, iya. Terima kasih ya Bu Iya, atas sama-sama, waktunya. Bu Semoga Yani. pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Amin. Saya juga Terima masih kasih. belajar. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Yani. Iya.